Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1084 Sumacher. Operasi semacam ini selain pemain profesional top, hampir tidak ada orang yang dapat melakukannya. Tentu saja, sebagian besar pemain profesional dapat drift dengan kecepatan tinggi, tetapi itu hanya di landasan saja. Di landasan sirkuit balapan, banyak orang dapat melakukan pergerakan yang indah, tetapi di jalan pegunungan begitu belum tentu bisa. Tingkat toleransi kesalahan sangat rendah, begitu gagal, akan mudah menabrak tebing. Dalam kondisi begitu, hanya pengemudi yang sangat yakin, atau pemain yang berketerampilan tinggi baru memiliki level seperti itu. Tak sangka Thomas Kin bisa begitu hebat, dia baru saja datang ke jalan pegunungan ini hari ini, sebelumnya bahkan belum pernah mendengar tentang Gunung Dahuang, tidak mungkin bisa berlatih terlebih dahulu. Ketakutan Prilihu itu tiba-tiba tersapu hilang, berkata dengan penuh semangat. Thomas, kamu luar biasa sekali. Thomas Kin, kelak kamu akan menjadi idolaku, semangat-semangat. Prilihu saat ini duduk di kopilot, meskipun adalah seorang navigator, tapi gagal memenuhi tugasnya sebagai seorang navigator sama sekali. Meskipun seluruh kondisi jalan sangat rumit, tapi dengan kesadaran dan levelnya, tidak memiliki kesempatan untuk memerintah Thomas Kin sama sekali. Dia baru mau bilang bagaimana berbelok, Thomas Kin sudah mulai drift mengerem terlebih dahulu. Prilihu hanya bisa duduk di sampingnya saja, bersorak kegirangan. Sekejap suasananya menjadi baik. Setelah 1 menit lebih, tiba-tiba muncul mobil Kak Nana di kaca spion. Prilihu mengerutkan kening, tidak menyangka kecepatan Thomas Kin yang begitu cepat Kak Nana bisa mengejar kemari. Seberapa hebat Kak Nana? Juga hanya salah satu pemain amatir yang terbaik, jarak antara dia dengan pemain profesional sebenarnya terlalu besar, tidak ada bandingan apapun. Saat ini Thomas Kin hampir setingkat dengan pembalap profesional top saja, seluruh perjalanan dengan kecepatan 200, Kak Nana palingan juga separuh dari Thomas Kin itu sudah bagus. Bagaimana mungkin bisa mengejar ketinggalannya? Prilihu melihat ke kaca spion belakang dengan teliti, segera mengerutkan kening. Yang mengemudi bukan dia. Tadi saat naik mobil, Kak Nana duduk di tempat menyetir, sementara orang asing itu duduk di kopilot. Sekarang posisi mereka sudah berubah, orang asing itu yang mengendalikan mobil. Prilihu mengerutkan kening. Tiba-tiba melotot. Aku sudah mengingatnya, orang asing itu adalah Sumacher. Thomas Kin tertegun, Sumacher. Betul, itu Sumacher. Mantan juara FI. 7 kejuaraan berturut-turut. Sumacher telah pensiun untuk waktu yang lama, seiring dengan usianya, penampilannya telah banyak berubah, jadi bahkan jika Sumacher muncul di sini juga tidak ada yang dapat mengenalinya. Jika bukan Prilihu tidak terlalu kenal dengan juara Tui, juga tidak akan terpikir. Buset, Kak Nana itu curang banget. Prilihu awalnya mengira pasti akan menang, tetapi tanpa diduga, ternyata muncul seorang Sumacher di tengah jalan. Itu adalah puncak dunia, legenda Vla, sudah sangat terkenal, dalam hal keterampilan mengemudi, Sumacher mengatakan yang kedua, tetapi tidak ada yang berani mengatakan yang pertama. Tidak menyangka Kak Nana menjadi begitu hebat, sehingga dapat menghubungi orang berlegenda itu. Prilihu penuh dengan wajah frustrasi, menurutnya, mungkin Thomas Kin sangat kuat, tetapi dibandingkan dengan Sumacher, itu pasti ada celah yang sangat besar. Ketika turun gunung, langsung menerobos ke bawah saja, kabur, aku tidak ingin melepas pakaianku di depan umum. Thomas Kin tersenyum, tidak perlu mengambil kesimpulan terlalu awal. Bagaimana kalau jika aku menang? Prilihu memberi pandangan sinis dengan tak berdaya, kamu menang. Kamu jangan bercanda denganku, itu Sumacher. Thomas Kin berkata, hehe, kalau begitu lihat saja nanti. Kecepatan Thomas Kin tidak berkurang, terus membuat belokan indah di tikungan.
Mobil di belakang mengejar terus, tetapi selalu terasa seperti meniru perjalanan Thomas Kin saja. Alasan utamanya adalah karena gerakan standar drift Thomas Kin sangatlah bagus, cara paling sempurna dan tercepat untuk berbelok. Jika Schumacher tidak melakukan tindakan yang sama seperti Thomas Kin, kalau begitu jarak di antara mereka kemungkinan akan menjauh. Kak Nana yang di belakang agak tak sabaran. Idol, ayo cepat menyusulnya. Schumacher tampak bermartabat, lawannya sangat kuat, aku sedang mencari peluang. Dapat membuat Schumacher mengatakan itu, Kak Nana benar-benar sedikit terkejut. Awalnya dia mengira Thomas Kin adalah pemula kecil, dengan levelnya pasti akan memenanginya, namun ketika Thomas Kin mulai berangkat, setelah dia mengejarnya sebentar, baru menyadari jarak di antara mereka terlalu besar. Mungkin pada saat dia menyelesaikan setengah putaran, Thomas Kin sudah menyelesaikan perjalanan pulang pergi. Jika terus seperti itu pasti akan kalah, itu harus melepas pakaian di depan umum, Kak Nana juga tak bisa membuat malu. Oleh karena itu mereka dengan cepat mengubah posisi, membiarkan Schumacher mengontrolnya sendiri. Dan akhirnya meski Schumacher yang mengemudi, juga hanya bisa mengejar ketinggalannya saja, ingin melampaui Thomas Kin, benar-benar sangat sulit. 2 menit lebih kemudian, Thomas Kin melihat garis finishnya, dengan kecepatan yang sangat cepat menyelesaikan drift di depan bendera merah kecil. Kali ini Prilihu benar-benar sudah mempercayainya, Thomas Kin hebat sekali, sehingga benar-benar bisa menyelesaikan setengah perjalanan dalam 2 menit lebih, butuh lebih dari 2 menit untuk kembali, totalnya lebih sedikit dari 5 menit, benar-benar terlalu kuat. Level pemain top. Melihat kecepatan Thomas Kin mereka begitu cepat, Schumacher akan ketinggalan 2 atau 300 meter di belakang, Kak Nana sekejap menjadi gelisah. Tidak bisa, harus mengeluarkan skill terakhir. Schumacher meskipun sedikit enggan, mengerutkan kening, tapi juga tidak mengatakan apa-apa, bagaimanapun dengan jarak sekarang begini, sama sekali tidak bisa mengejarnya. Selain itu kesadaran dan operasi Thomas Kin juga sangat top, hampir sama dengan waktu puncaknya, sehingga di bawah kondisi ingin melewatinya, itu sudah tidak mungkin lagi. Kak Nana mengeluarkan remote control kecil, tiba-tiba menekan tombolnya. Berbunyi klik, di dalam setir mobil Thomas Kin, tiba-tiba muncul sebuah gerakan kecil. Prilihu tertegun, suara apa itu? Thomas Kin dengan lembut memutar setir, berkata. Setir kemudinya kehilangan fungsi. Wajah Prilihu berubah drastis. Apa? Setirnya kehilangan fungsi. Kalau begitu cepatan rem. Bagaimana bisa mengemudi kalau setirnya kehilangan fungsi? Segera depannya adalah tikungan bentuk IJ terakhir, tanpa setir untuk mengontrol arah, mereka hanya bisa mengerem. Thomas Kin tidak menginjak rem, tapi tiba-tiba berbalik, mengambil tongkat golf dari kursi belakang, langsung mematahkan dari tengah. Kemudian, tarikan keras, setir langsung ditarik ipas oleh Thomas Kin, tongkat golf dimasukkan, Thomas Kin melakukan brake keras ke kiri. Lalu, kopling kaki kiri, injak kaki kanan, dan tarik rem tangan. Push. Mobil tiba-tiba membuat lengkungan yang sempurna, drift dan melewati lengkungan. Setelah tongkat golf Thomas Kin dimasukkan ke dalamnya, tepat terjepit di mulut mobil setir, dengan tongkat tarik ke kiri dan tongkat tarik ke kanan tongkat digerak ke kiri, akan membuat batang penarik kanan ditarik, lalu berbelok ke kanan, begitu pula sebaliknya. Thomas Kin sangat paham dengan struktur mekanik mobil, sehingga dapat menyelesaikan operasi itu dalam waktu yang begitu singkat. Prilihu berteriak, itu sangat menyenangkan. Dia tercengang melihatnya, serangkaian operasi Thomas Kin itu, bahkan pemain profesional top pun tidak memiliki level ini. Jika itu dia, setir kehilangan fungsinya pasti akan mengeram dari awal. Tak tersangka Thomas Kin tanpa melambat sama sekali, tetap drift, itu mesti seberapa percaya diri pada keterampilan mengemudinya sendiri. Melihat mobil itu melintasi garis finish, Prilihu tersentak. Thomas, apa kamu gila? Tanpa mobil setir masih bisa drift. Thomas Kin mendengar perkataannya, tersenyum tipis.
Lah pengemudi tua yang sebenarnya, sama sekali tidak peduli apa ada setir. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.